Dudi. Halo Mas Andi, apa kabar? Ini udah lama banget sebenarnya kan. Kita pengen melakukan ini, tapi kemarin kita sempat di live IG itu. Itu termasuk ini loh, live IG dengan penonton terbanyak. Waduh, itu mungkin karena yang moderatornya itu yang selalu tinggi followernya nih Mas. Makasih Dud, dan selamat datang. Ini Dudi kali kedua ke tempatku dan sekarang ada podcast. Ini pertama, kedua. Selamat datang. Sebelum lanjut, memang kali kedua, tapi setiap kali datang ke sini penuh dengan kejutan. Ya, benar. Yang kedua ini malah lebih advance lagi udah punya ini podcast. Yang kedua tuh selamat datang kembali ke Indonesia. Wah, terima kasih. Mungkin cerita dulu dikit nih. Dudi kan sebelum ini posting sebagai orang Kemlu, postingnya di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York. Mungkin cerita dulu sedikit. Terus kemudian sampai pulangnya. Nanti kita cerita juga soal di New Yorknya. Jadi pertama Mas Andi, thank you udah diundang. Ini sebuah kehormatan lah, privilege di tempat ini juga. Ikutlah dengan narsum-narsum keren lainnya. Terus yang kedua soal pulang dari New York. Nah itu sebenarnya kan saya kan bekerja di Kementerian Luar Negeri. Di sana kita selayaknya para PNS di Kemlu itu tugas kita salah satunya adalah keluar negeri untuk menjalankan tugas. Nah waktu itu diamanahkan untuk berangkat ke Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York untuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tugasnya itu kita dulu sekeluarga berangkat 2018. Kemudian kembali 2021 ini. Itu 18 ya? Iya 2018. Yang ketika Dudi kesini sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat. Udah lama itu ternyata ya. Artinya lumayan lah. Nggak kerasa tapi Mas. Tapi ya udah ada 3 tahun. Terus tugas di PTRI New York, sempat juga setahun jadi legal advisor di kantor Presiden Majelis Umum. Itu nanti kita ulas lebih lanjut. Lalu ya udah selesai pulang ke Indonesia, udah selesai tugas. Sekarang kembali bertugas di Kemlu Pusat Jakarta. Dudi udah berapa lama di Kemlu ya kalau kita lihat? 2009 sebenarnya penerimaannya. Terus 2010 itu baru mulai sekdilunya tuh yang belajar kita pendidikan awal. Jadi ya total sekitar 11-12 tahun lah. 11 tahun ya. Dan berarti di New York itu posting pertama? Posting pertama. Aku dengar-dengar nih, nggak tahu benar apa enggak nih. Orang yang posting di New York itu keren-keren gitu. Artinya kan tidak semua orang posting di New York itu gimana tuh? Relatif Mas. Dimanapun orang berada, tergantung orangnya. Tapi diplomat ini salah satu kesempatan yang baik lah berangkat ke New York, bekerja di PBB itu experience yang sangat langka mungkin ya. Dulu juga nggak pernah mimpi juga. Kita kan background hukum, ya belajarnya juga tentang hukum laut dan sebagainya. Ya ke New York mungkin ada isunya juga, tapi ya nggak kepikiran bakal ke sana juga. Ya alhamdulillah ternyata itu salah satu ini juga tugas. Kita ke sana dapat kesempatan untuk belajar, juga merepresentasikan Indonesia di berbagai pertemuan. Ya alhamdulillah. Dan itu berarti Dudi juga sempat legal advisor istilahnya? Untuk Kantor Presiden Majelis Umum. Presiden Majelis Umum. Itu gimana tuh ininya? Jadi sebenarnya itu dari sebelum saya di situ itu baru 4 orang tuh Mas. Jadi saya itu orang kelima dari Indonesia yang pernah bekerja di kantor itu. Nah, itu bekerja langsung dengan Presiden Majelis Umum berarti ya? Jadi memang setiap presiden. Jadi kan kita kan session di UNGA, United Nations General Assembly itu sidang umum lah ya. Sidang umum itu kan tiap tahun ganti tuh presidennya Mas. Jadi presidennya ganti. Yang 75 ini presidennya dari Turki. His Excellency Volkan Bozkir. Dan pas lagi pembentukan kabinet, ya salah satunya karena sebelumnya juga Indonesia ada. Nah diharapkan juga bisa melanjutkan seperti itu. Dan kemudian waktu itu prosesnya adalah pada akhirnya diterima. Ada wawancara dan sebagainya, diterima menjadi bagian dari situ, masuk ke bagian legal team gitu. Artinya Dudi adalah utusan dari perwakilan kita di New York itu untuk istilahnya diminta untuk mendukung presiden itu. Kira-kira gitu ya? Skemanya agak nggak 100% seperti itu, tapi banyak benarnya Mas kayak itu. Jadi dia butuh orang dan itu up to member states kalau misalnya mau mengajukan kandidat gitu. Nanti dia seleksi. Ini cocok nggak untuk masuk ke dalam kabinetnya? Berarti dia aja yang menyeleksi ya? Tidak otomatis siapapun kita kasih akan terima, belum tentu kita juga? Gitu. Jadi memang ada juga info, ada yang mengajukan belum kesempatan kayak gitu. Either kabinetnya udah penuh, karena kan ada faktor-faktor yang selain dari substansi, tapi juga ada faktor geografi,
ada faktor jadi regional representation, ada faktor juga gender balance. Jadi misalnya walaupun udah mumpuni banget nih, tapi kalau laki-laki kebanyakan, ya perempuannya masukin gitu loh. Nah tapi kalau misalnya jadi ya kayak gitu. Jadi banyak faktor-faktor ini yang dipertimbangkan di luar dari juga keahlian. Jadi nanti sudah disortir, ya alhamdulillah waktu itu memang fit untuk pekerjaan di sana, ya masuklah di. Dan setahun itu ya, Dud? 1 tahun, 1 session ya. Itu berarti sehari-hari kalau begitu. Dudi berarti ngantornya tidak lagi di PTRI ya, tapi ya, betul kantornya di kantor gedung PBB. PBB itu ya. Jadi di situ kan ada beberapa amanah lah yang dikasih. Salah satunya menjadi focal point negara-negara Asia Pacific Group. Jadi kalau misalnya ada perwakilan negara itu, let's say level dubesnya mau ketemu sama presiden, ya saya mendampingi, menyiapkan bahan untuk presiden, talking points-nya untuk ketemu orang-orang ini, seperti itu. Itu salah satu tugasnya waktu itu. Jadi juga negara non-alignment movement. Ini kan gerakan non-blok nih. Nah, ada orang-orang dari negara situ yang mau ketemu sama presiden. Nah, kalau memang masuk dari ininya, dari segi agendanya itu dan masuk itu tugasku, ya masuk ke sana juga untuk mendampingi dan menyiapkan bahan-bahan untuk presiden. Karena aku ngebayangin ya, presiden itu kan urusannya banyak banget. Betul. Kalau dia harus menemui seseorang yang khusus, berarti harus disiapin dulu kan bahan-bahan segala macam. Kan presiden ini sebenarnya pinter-pinter juga, Mas. Sebenarnya bahan-bahan ini ya suplemen juga untuk dia. Kalau misalnya ada, negara ini baru ada pemilu nih, misalnya. Nah, hasil pemilunya, insight-insight kecil itu, talking points kita buatkan ya untuk menjadi highlights dia ketika dimasukkan. Tapi kan dia sebenarnya dari sudah sangat mumpuni. Jadi ini adalah edit ini aja lah. Suplemen untuk dia pas lagi dia perlu. Mungkin kebayang lagi nih, seperti kalau aku punya bos nih, bosnya udah pinter, tapi kita kadang-kadang menemani beliau untuk menemui seseorang, kita kasih satu hints kecil nih tentang apa yang lebih engaging. Kita mencatat apa yang ada di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu di follow up, ada catatannya. Nanti kita juga jadi rujukan. Dut, pas kemarin nemenin PGA soal ini gimana nih? Kayak gini. Oh ya udah, berarti follow upnya bagian ini ya. Iya, kita follow up gitu. Jadi kita salah satu tugasnya yaitu kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pertemuan ini, kadang PGA itu kan most of the time misalnya didampingin sama kepala kabinetnya gitu ya. Kepala kabinet itu orang nomor 2-nya gitu ya. CDC namanya. Nah, orang nomor 2-nya nggak selalu ada. Terkadang cuma saya sama PGA-nya aja gitu loh. Nah, jadi pas lagi nggak ada CDC-nya, kan nggak ada filter tuh. Nanya langsung ke kita misalnya. Jadi itu juga salah satu layers lah untuk orang tahu apa menjadi perkembangan dan hal mau dipahamin dari pertemuan itu gitu. Aku mendengarnya keren banget ya kesannya. Tapi kamu mikirin dunia banget ya. Ya, tapi kan semua itu jangan over ini juga kita. Semua itu kalau misalnya kita jalanin sebenarnya ada trik-triknya juga, kan? Dan pasti kita belajar juga lah dari senior-senior, dari teman-teman yang sudah bekerja di situ sebelumnya, loh. Gimana sih cara men-tackle ini semua ya? Artinya ada unsur rutin juga sebenarnya yang kita bisa pelajarin. Betul. Jadi unsur-unsur yang di situ sebenarnya doable lah. Tapi memang kita perlu cekatan dan perlu belajar cepat aja. Yang khas atau yang mungkin paling diingat atau paling menegangkan apa sih, ada nggak kejadian di situ? Waktu itu diminta untuk menjadi trip captain, jadi kayak kepala regu perjalanan Presiden Majelis Umum ke Bangladesh dan Pakistan. Jadi waktu itu tahun berapa tuh? Tahun 2021. Udah COVID dong? Udah COVID. Nah, justru itu Mas. Jadi sebenarnya perjalanan ini banyak dihentikan. Kenapa? Karena COVID. Nah, tapi karena COVID-nya sudah mulai membaik di New York dan sudah mulai membaik di beberapa negara, maka ide untuk bisa keluar itu, karena normalnya PJ keluar, Mas. Melihat konstituen kan citizen of the world ya kan, datengin. Nah, tapi di situ pas COVID susah ketutup. Tapi karena udah membaik, jadi ada peluang untuk keluar. Nah, yang menjadi menarik adalah berangkat pertama nih presiden, dia ajak beberapa orang, tapi orang-orang itu berasal dari negara-negara yang mau dia datengin. Nah, berangkat kedua ke Bangladesh, nggak ada orang Bangladesh di kabinet. Saya juga kaget kenapa saya yang dipilih dari sekian banyak anggota kabinet. Siap. Tapi alhamdulillah percayalah mereka. Dan ini memilihnya dari mana nih? Siapa yang
kepala bos-bos itu lah yang pilih. Jadi ada kabinet itu kan ada CDC orang nomor 2, ada deputy CDC orang nomor 3-nya gitu, dan ada juga team leaders. Kayak korfung-korfungnya lah. Nah, mereka ini kan berembuk. Ya nggak tahu namaku masuk. Akhirnya ya udah kita jalanin tugas aja. Waktu itu masih cuti tuh, lagi cuti. Tiba-tiba sebelum cuti dia ngasih tahu, "Dut, nanti berangkat ke Bangladesh ya." Terus aku bilang kan, "Lah, kamu kan udah kasih cuti. Ini kan di tengah ini kan di tengah-tengah cuti. Gimana nih?" "Boleh nggak? Tolong dong." Gitu kan, kita bilang, "Oke, ngobrol dulu lah sama orang di rumah gitu." Terus ya rumah akhirnya bilang, "Oke, lanjut." Akhirnya lanjut, bisa berangkatlah ke Bangladesh. Tapi ya itu artinya ini kesempatan yang sangat unik, langka, karena ya nggak ada orang Bangladesh di situ, kita dipilih kan, artinya kan ada sesuatu yang dilihat dari kita. Betul. Dan ya alhamdulillah perjalanan waktu itu 9 hari tuh lancar lah. Itu sebagai apa istilahnya tadi? Trip captain. Berarti istilahnya ketua rombongan atau yang ketua rombongan. Jadi gitu ya? Bedanya itu di sana kita ngerjain A to Z tuh, Mas. Dari substansinya ngerjain, kita buat dokumen perjalanannya kita ngerjain, talking points-nya, first draft-nya kita yang siapkan, even visa applications-nya kita yang koordinasikan. Waktu itu ada kita sewa ada charter flight. Nah, kita yang mengkoordinasikan pengurusan charter flight. Itu pertama kali untuk perjalanan presiden itu pakai charter flight yang kita urus. Jadi ya biasanya sebelumnya either orang dari negara itu langsung ngasih, udah datang aja naik charter flight ini, atau ya pakai commercial. Nah, kali ini minta charter flight tapi pengurusan itu di situ dimulai. Nah, tapi setelah ini lesson learn berjalan bagus, trip selanjutnya pakai apa yang dikerjain waktu itu. Jadi itu salah satu memorable lah. Jadi hal-hal yang dilakukan, kontak pihak ini, buka lelang. Jadi kayak ada dibuka juga kayak sembara. Siapa yang mau nih untuk speknya seperti ini. Jadi itu ribet lah, Mas. Dan itu Dodi yang melakukan itu ya? Jadi itu salah satu yang kita koordinasikan saat itu. Jadi kita tanya banyak pihak gimana caranya untuk ini, UN prosesnya seperti apa dan sebagainya. Itu salah satu yang kita lakukan lah gitu. Aku ngebayangin kalau di TV sih kita kelihatannya sih aman-aman aja, tapi sebenarnya di balik itu ya ngurusin peritilan itu ya. Peritilan. Terus kan di sana kan Bangladesh waktu itu negaranya tuh masih COVID-nya masih tinggi. Bahkan waktu itu lockdown. Tapi ya saya datang sendiri waktu itu, berangkat ke sana sebagai advance team, ngeliat di lapangan, kontak dengan resident koordinator UN yang di Bangladesh, ngobrol sama pihak-pihak terkait yang ada di situ untuk keberlangsungan keberangkatan itu, lalu nanti landingnya di mana ini pesawat, yang charter flight, terbangnya lagi, gitu, itu semua lah, Mas. Kita urus, tapi ya jadi, lancar. Itu menarik tuh, Dut. Ini kan kalau kita balik sedikit sekarang, itu kan sebenarnya hal-hal yang mungkin Dudi nggak bayangin dulu ketika jadi diplomat akan ngurusin gitu misalnya. Betul. Itu kan pasti ada ilmu-ilmu lain tuh di luar sekdilu segala macam gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Ya ini mungkin lebih kepada kita luas aja dalam pergaulan. Jadi memang ya seperti orang pada umumnya lah, kalau misalnya dia dihargain ya kan. Dia mau kita ajak cerita, dalam arti kita ngasih tahu nih kita butuhnya apa, terus nanti ya dia bisa nggak penuhin atau enggak, normal aja, tapi membuat dia seperti dimanusiakan lah gitu ya. Ini kan dia juga menjalankan tugas, nggak mau juga mendadak dan sebagainya. Ya kita juga ngasih tahu bahwa ini yang diharapkan dari pihak kita, kira-kira bisa dipenuhi atau enggak. Kalau misalnya memang nggak bisa dipenuhi, ya kita report lagi. Yang bisa dilakukan cuman A to B misalnya, yang C and D belum. Lalu kita diplomasikan, mungkin sampai C aja D-nya kita ini ya bisa. Jadi komunikasi. Pada akhirnya ya komunikasi, gimana kita sampaikan ke ini kita sama dia, dan ya lancar. Luar biasa. Kita balik ke masa yang agak lalu, Dut. Kita kan sebenarnya kenal, artinya berteman udah lama nih ya. Banget. Berarti 9-10 tahun? 12 ya? 12-13? Kayak 2012. 12 kan? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tahun depan sebelum. Iya, jadi Dudi waktu itu datang ke Wollongong. Sebenarnya kita sih kenal-kenal virtual tuh juga komunikasi sebelumnya. Datang ke Wollongong untuk ngambil S3. Jadi Dudi adalah junior boleh dibilang, maksudnya belakangan datangnya ke S3. Tapi waktu itu Dudi umur 22 tahun. Betul. Tapi sebelum ke sana kan udah ngemail Mas Andi, udah kasih tahu kisi-kisinya. Alhamdulillah Mas. Jadi cerita umur 22 tahun memulai S3 itu gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Sebenarnya, dan sebelumnya S2-nya 2 kan? Aku tahu. Sebenarnya harusnya bisa lebih cepat lagi sebenarnya ya, karena kan kalau ya ini juga karena orang tua ayah saya itu diplomat, jadi memang ada beberapa hal yang kita dapat untungnya. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, jadi umur 15 tahun itu udah tamat SMA,
SMA-nya di Medan terakhir, karena kelas 2 SMA-nya itu di India. Kelas 3 SMA di Pondok Pesantren di Medan. Oh, jadi bukan karena Dudi ikut akselerasi gitu ya di Indonesia, bukan? Ini sistem yang emang ada di India. Sistemnya itu hanya sistem pendidikannya lebih pendek lah kira-kira. Lebih pendek, tapi untuk menuju universitas mereka ada lagi jenjangnya sebenarnya. Nah, jenjang itu tidak ada di Indonesia. Sehingga kemudian ke Indonesia langsung tamat SMA. Di Indonesia perlu hanya 1 tahun lagi untuk jadi tamat SMA gitu. Jadi SD-nya itu hanya 4 tahun gitulah mudahnya. Totalnya kan kita 6, 3, 3, 12. Mereka 4, 3, 3, 10. Gitu. Jadi pas saya udah kelas 9 selesai, aku kelas 9 selesai, kelas 10-nya itu yang notabene ketiga SMA aku selesaikan di Pondok Pesantren di Medan. Orang tua maunya ke Medan lah, kenal itu keluarga. Ya kan? Dudi dari Medan. Dari Medan. Orang tua, saya lahir di Jakarta tapi orang tua orang Medan. Siap. Yang kedua, jangan di luar negeri dulu, belajar juga agama, ya kan? Masuklah pesantren. Jadi selesai ke kelas 3 SMA, masuk di pesantren itu. Di pesantren itu SPMB kuliahnya masuknya di USU. Ya kan? Di sana selesai 3 tahun 3 bulanan lah. Selesai kuliah S1. 18 tahun selesai. Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. 18 tahun selesai Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Internasional. Lalu sebelum tamat itu ibu saya udah ngecek nih, Dut, ayo S2 lah. Belum selesai satunya. Ya coba aja apply. Masuklah di tempat Mas Andi, UGM. Jadi udah apply sebelum tamat. Tapi yang kurang itu dulu adalah tanda lulusnya. Sisanya udah cukup. SKL ya? Makalahnya udah semuanya. Jadi surat keterangan itu. Jadi tamat itu bulan Desember 2008 kalau nggak salah. Maret 2009 itu wisuda. April 2009 kuliah S2. Jadi memang udah dipersiapkan sebelum event wisuda. Sebelum lulus. Masuklah Mas. Jadi Fakultas Hukum UGM S2-nya. S2-nya. Nah, kalau misalnya setelah itu kan 2009 tuh. Kan 1 tahun setengah tuh saya tamat. 2010 apa 2011 selesai. Itu kalau langsung kuliah S3 itu masih 20. Nah, tapi memang waktu itu S2-nya 2, ngambil lagi di UI. Nah, jadi 3 in 1 waktu itu. S2 UGM, S2 UI sama di law firm bekerja. Gitu. Tiga-tiganya dijalani dalam jalan. Jadi 9 to 5 hari weekday itu di law firm. 5 to 8 or 9 malam itu di UI Salemba. HI Hubungan Internasional S2. Sabtu Minggu dari jam 9 apa jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore full di UGM di Jakarta Patra Jasa. Yang eksekutif. Yang eksekutif. Yang eksekutif kelas waktu itu. Nah, tapi every awal dan akhir semester itu kita ke Jogja. Kuliah di Jogja. Jadi beberapa kali ya mungkin waktu itu salah satunya juga di daerah sini kita belum terlalu kenal aja waktu itu. Udah di Jogja, Mas. Nah, jadi itu masuk sama juga pas lagi sidang tesisnya di Jogja juga. Motivasinya waktu itu melakukan 2 sekaligus S2 gimana, Dut? Ayah saya bilang Obama itu banyak sekolahnya. Jadi kalau misalnya hanya UGM normal. Nah, kita coba aja. Sebenarnya waktu itu saya cuma hanya membuat ayah saya, ibu saya ini bangga lah, ya kan. Yang penting ya udah kalau tes mau di mana di UI, tes UI, yang penting lulus. Ternyata enggak, suruh lanjut. Udah lulus lanjut aja. Uangnya di mana? Kita kan anak Medan kan gengsi ya. Udah S1 ya kita harus bayar semua sendiri, jangan tergantung sama orang tua. Makanya bukan apply sih, even story untuk nanti ke law firm itu agak unik karena diminta sebenarnya. Nah, akhirnya intinya udah masuk di law firm itu, ada uang dari situ, itulah untuk biayain UGM sebenarnya, kuliah UGM. Tapi saya bilang jangan pikirin soal duit, yang penting sekolah terus. Ya udah lanjut S2 UI juga jalan jadinya, UI UGM jalan, law firmnya jalan sampai keterima Kemlu. Gitu, berhenti abis itu law firm. Gitu. Jadi keterima Kemlu-nya sebelum lulus S2 juga? Atau sorry, aku agak misalnya. Jadi kalau Kemlu itu kan S2 kan April 2009. Itu kan masuk yang UGM. Juli 2009 itu pembukaan Kemlu. Nah, di tengah jalan S2 berarti? Di tengah jalan S2. Baru mulai S2-nya berarti? Iya, betul. Baru mulai. Itu tes Kemlu. Lulusnya Desember 2009. Mulainya kalau nggak salah itu Januari 2010. Nah, pas udah selesai itu, ya law firm saya selesai juga bulan Desember. Januari udah pindah kantor. Gitu. Tapi sekolahnya tetap jalan gitu kan? Sekolahnya harus lanjut. Karena memang itu malam dan weekend? Malam, weekend ya. Jadi 9 to 5-nya masih bisa di kantor kan?
Wow. Dan waktu itu 9 to 5-nya bukan kantor karena kan pendidikan. Jadi 3 in 1-nya belajar semua, Mas. Wow. Oh gitu. Ya, di Kemlu itu berapa lama sih sek dulu itu? Kalau nggak salah 6 bulanan lah. 6 bulan lebih gitu. Terus ada proses magang, ada kita waktu itu kelingendel lagi ya kan, berangkat ke Belanda. Berarti waktu itu Dudi baru 19? Masuk Kemlu 19. Wow. 19 tahun masuk Kemlu. Nggak ada orang Kemlu masuk 19 tahun. Itu gimana? Terlalu muda banget tuh waktu itu ya? Ya, lumayan. 19 tahun masuk Kemlu ya challenging lah. Karena memang kita, tapi gimana ya Mas ya? Proses itu bukan di situ lagi sebenarnya. Penyesuaian itu bukan di situ. Penyesuaian itu saat kelas 3 SMA sebenarnya. Karena disitulah gap yang paling terasa. Bisa kita coba, bisa nggak kita sesuaikan. Tapi the good thing is karena masuknya kita kelas 3 SMA, yang notabene kita senior hitungannya, asalkan kita bisa ngikutin pelajaran dengan bagus, aman karena teman-teman nggak punya senior ya? Nggak ada senior lagi. Kita yang paling senior walaupun kita lebih junior dibandingkan adik-adik itu gitu kan. Tapi kita kan di situ. Itu sebenarnya yang battlefield yang paling utama di situ, penyesuaian. Karena begitu nanti ya dianggap sudah S1 kan gitu. Ya udah S1. Nah, walaupun memang pas lagi masuk S1 pun itu age gap-nya kan 3 tahun. Rata-rata orang kelahiran 87 tuh Mas, angkatan 2005. Saya kan 2005. Saya 90. Kan wah 3 tahun nih. Nah, tapi alhamdulillah masuk situ jadi ketua musola. Ya kan? Terus waktu itu jadi ketua DPR di USU. Sempat. Ya banyaklah organisasi kita ikutin dan gitu. Mapres juga. Mapres. Nah, jadi kita ikutkan semua. Orang juga kan akhirnya pada akhirnya kan bukan umur yang dilihat. Jadi bagaimana kontribusi kita di masyarakat. Betul. Jadi artinya kan kedewasaan itu kebentuk di situ. Sehingga ketika masuk Kemlu misalnya ya memang muda secara usia, tetapi secara pengalaman, secara ini ya artinya bisa menyesuaikan lah gitu. Betul. Kan yang penting tuh sebenarnya bagaimana pembawaan kita, Mas. Emang udah jaminan berumur tuh dewasa Mas. Tua itu pasti cuma dewasa pilihan. Dewasa pilihan dan juga orang muda pun banyak juga yang dewasa. Banyak juga orang-orang diberikan amanah di usia muda. Kenapa? Karena memang sudah mumpuni gitu loh. Dan generasi sekarang kan kalau misalnya ada yang bisa lari 100 ya biarin aja lari 100. Kalau ada yang bisa larinya 50 ya lari 50. Diberikan aja kesempatan itu. Kalau itu diberikan ya aku yakin banyak juga orang-orang lain yang bisa sampai ke ke level tertentu dalam waktu yang singkat dan mungkin karena ada kapasitas dan kemauan mereka gitu. Setuju. Jadi artinya kembali Kemlu berarti Kemlu masuk, UGM tetap jalan, UI jalan dan semuanya selesai dengan baik berarti gitu. Semua selesai dengan baik. UGM 1,5 tahun, UI 2 tahun. Sehingga kemudian dengan itu Dudi jadi bisa masuk S3 di usia 22 tahun yang pas kita ketemu di Wolonggong itu. Betul. Gitu kan? Jadi karena memang kan fokusnya waktu itu selesaikan dulu kuliah dua-duanya. Kalau misalnya UGM-nya setelah tamat itu langsung apply, itu udah umur 20 kali. Nah itu sempat disayangkan juga karena waktu itu ayah saya juga udah bilang, udah lanjut S3 walaupun UI-nya belum selesai. Lanjut S3 kan UGM udah selesai. Tapi saya mikir waktu itu untuk S3 this needs to be something special. Terus yang kedua nggak mau lagi lah ketergantungan sama orang tua karena uang dari Kemlu kan juga nggak mungkin untuk biayain S3 di luar negeri misalnya kan masih baru juga di situ. Jadi akhirnya mikir beasiswa gitu. Nah barulah kebuka kesempatan untuk di namanya ALA Mas kan Australian Leadership Awards. Diterima waktu itu dan setelah kita terima kan nggak langsung berangkat. Dan next year kan. Nah, jadi sebenarnya umur 21 Mas terima beasiswanya. Pas tahun 2012. Berangkatnya 2013 gitu Mas. Yang sama di antara kita itu ya di alanya itu. Paling enggak lah gitu. Aku angkatan kedua ala. Oh iya ya? 2000 berapa tuh Mas? 8. Yang pertama itu Mas Kresno. 2007. Ya. Tapi itu ala S2 ya? S3. Ala S3? Ya. Oke. Ya. Pas kita ketemu kan aku udah di tahun-tahun terakhir kan. Bedanya aku kan. Mas di situ udah seniornya lah. The ruling party. Ya pokoknya kita banyak belajar dari Mas Andi. Tapi ini yang aku mau cerita juga ke teman-teman yang mungkin belum tahu. Dudi ini ya bukan cuma pinter di akademik, memang aktivis gitu. Jadi kita kan kemudian begitulah ya, ketua PPI, itu kan di Wolonggong, lalu ketua PPI dunia, Australia dulu dan kemudian dunia. Itu memang seorang Dudi itu dari awal memang suka atau memang cinta organisasi gitu atau gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kan lebih kepada gini Mas, orang itu kan harus melihat. Apa yang akan membuat dia lebih bermotivasi nih? Motivasi itu bisa ditingkatkan dengan apa?
Nah, kalau misalnya ada orang misalnya dengan lebih banyak membaca, atau misalnya ada yang lebih banyak mendengar nasihat. Nah, salah satu yang saya dapetin adalah kalau kita banyak bergaul, kita akan banyak pintu yang terbuka, banyak hal yang kita banyak tahu, dan kalau misalnya itu kita bisa lebih lebih advance diri kita gitu, menjadi lebih maju. Kan ada juga ada orang yang lama di organisasi akhirnya kuliahnya mandek gitu. Atau misalnya kuliah terus tapi kurang gaul misalnya. Jadi bagaimana sebenarnya elemen-elemen di luar bangku kuliah ini bisa menjadi faktor pendukung sebenarnya untuk kuliah itu sendiri. Nah, itu dipelajari waktu S1 dulu. Ketika S1 dulu, ikut berbagai organisasi, ternyata ini membuat kita lebih berani. Membuat kita lebih kritis. Membuat kita lebih tahu lingkungan, tahu pertemanan, kekeluargaan. Ada yang sakit, kita datang kasih sesuatu. Ada yang ulang tahun, kita rayakan rame-rame. Itu adalah bagian dari itu. Nah, organisasi ini kan wadah untuk bisa ketemu orang banyak itu, Mas. Jadi disitulah pundi-pundi aktivitas. Tapi karena kita pun di dalam juga mau melakukan sesuatu ya, mungkin dilihat orang juga supel, kerjanya juga ya bisalah membuat perubahan pergebrakan, ya alhamdulillah dapat amanah-amanah itu, Mas. Jadi pas lagi di sana, saya melihat wah ini lebih besar lagi kesempatannya, hal yang baru bisa didapatkan. Dan kalau memang ini merupakan salah satu bagian yang perlu dijalani saat kuliah S3, why not? Nah, ternyata malah dapat amanah jadi ketua-ketua itu, Mas. Itu penting tuh. Menurutku ini kan cara pandang yang sangat bagus menurutku ya. Bukan soal, jadi tidak sesederhana, ayo nanti kamu harus ikut organisasi. Kan karena sesederhana itu nasihatnya. Betul. Mungkin iya, tetapi sebenarnya seperti tadi itu, apakah kamu lihat itu sebagai faktor yang akan mendukung atau tidak? Karena tidak semua orang melihat organisasi itu akan mendukung kan. Betul gitu tadi. Jadi memang dulu juga gini, ibu bapakku juga kan ngelihat, Mas. Apakah gara-gara organisasi ini justru nanti nilai kampusnya akan ini? Tapi ternyata mau wapres, kan gitu kan? Ternyata diamanahkan jadi ketua musola misalnya, jadi ketua DPR USU untuk mahasiswaan dan sebagainya. Ini berarti ini kan menunjang berarti kan, makin naik gitu. Nah, dan semakin banyak kegiatan kita sebenarnya itu semakin bermanfaat waktu-waktu kita gunakan ini, Mas. Jadi misalnya kan orang semua diberikan kesempatan yang sama dalam arti waktu yang sama. 24 hours for everyone per day gitu loh. So what can you do in this 24 hours gitu loh. Kalau misalnya kita dibilang 3 tahun selesai, 3 tahun 3 bulan tadi selesai S1, ada yang selesai S1 3 tahun 3 bulan misalnya ya, atau 3 tahun 4 tahun lah let's say. Tapi apa hal lain yang dia lakukan dalam waktu yang sama yang membedakan dia dengan orang lain? Nah, jadi menurut saya itu this is one of the added value yang kita bisa masuk. Kita tahu teman, kita tahu masyarakat, ada kontribusi kita, pulang kita ke sana kita punya kenangan gitu ya. Kita punya buku yang kita hasilkan misalnya sebagainya dengan teman-teman. Itu perjuangan yang berbeda gitu dan punya nilai lebih gitu. Dan tentunya akan menunjang juga untuk perkuliahan. Setuju. Jadi artinya ketika ikut organisasi itu, kan pertanyaan berikutnya, kamu bisa kontribusi apa di situ dan belajar apa gitu kan? Iya, karena kan bisa juga kita masuk organisasi waste of time. Ya kan? Atau memang hanya cari pergaulannya aja. Ya pergaulan is part of it gitu loh. Tapi apakah pergaulan ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih bagus? Apakah ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan sampai membawa manfaat untuk yang lain gitu ya. Dan dugaanku dengan itu semua tadi kan kalau kita lompatin langsung ke New York nih, dengan berbagai macam tugas tadi itu pasti berpengaruh kan pengalaman kita di masa lalu organisasi. Iya, yang seperti Mas bilang, jadi pas lagi di Wollongong itu kan sebenarnya yang pertama tuh bukan ketua Wollongong, Mas, Wapres PPIA Pusat 6 bulan, Mas. Baru di sana udah wapres kan? Ya Mas Andi nanti kita cerita lah detailnya soal political campaign yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. itu salah satunya. Setelah itu lanjut tiba-tiba orang melihat amanah, wah ini ada sosok baru di Wollongong. Lanjut jadi ketua PPIA ranting universitas ya kan? Padahal udah wapres di pusat, tapi ranting universitas itu jalan bareng. Terus tahun berikutnya ya dapat amanah jadi presiden PPIA untuk nasional ya, level nasional. Setelah itu di waktu yang sama terpilih jadi koordinator PPI dunia. Nah, tapi ternyata dari 24 hours yang diberikan cukup kok gitu loh. Dan lulusnya cepat juga. 2 tahun 8 bulan Mas submit. Jadi lulusnya bisa on time.
mungkin cepat. Yes. Oh, cepat banget itu. Conference-nya belum dihitung, Mas. Conference-nya dulu targetnya 5 benua. Berangkat ke 5 benua. Publication-nya, international publication itu, jurnal internasional, targetnya 5 jurnal, editornya dari 5 benua. Tembus, alhamdulillah. Masuk semua tuh. Terus ya PPI Australia, PPI dunia, semua dalam satu jalan. Dan jangan lupa sempat kerja juga, ya kan? Part time. Jadi semua ini jalan, Mas, ternyata. Jadi 24 hours itu waktu yang cukup banyak sebenarnya. Cuman bagaimana kita bisa gunakan quality time gitu. Untuk semua hal ini akhirnya kita bisa maksimalkan lah hari-hari kita ini, Mas. Gitu. Kita nostalgia sedikit. Jadi waktu running minum dulu menjadi presiden PPI Australia itu, kita jadi ini teman-teman perlu tahu nih, saya tidak pernah menyatakan dukungan politik kepada orang ya. Betul. Dan Dudi adalah yang pertama tuh. Dan aku pertama dan terakhir apa? Aku campaign strategisnya oleh bilang tuh. Jadi benar yang ngatur campaignnya kayak apa. Aku ingat banget tuh nulis tentang Dudi yang benar-benar aku tulis beneran ya, bukan karena diminta, bukan karena dibayar. Hits ya, Mas ya, hits ya. Waktu itu belum ada IG padahal. Itu di-share oleh ratusan orang di satu malam, Mas. Exactly. Itu kan hamin berapa, Mas, tulis sebelum kegiatan? Ya, pokoknya cuma 3 atau 4 hari. 3 hari atau 4 hari. Gitu. Tapi, Mas, bukan jumlah share-nya yang dilihat. Kemampuan menulisnya dalam satu malam itu sehingga orang mau share. Itu, Mas. Itu sebenarnya nilainya, Mas. Ya kalau orang mau nulis tentang orang ini banyak, Mas. Cuman orang akhirnya mau like dan share, itu orang nulis yang jago. Tapi itu aku benar-benar menikmati banget tuh prosesnya itu, ya. Artinya wah, jadi mendukung orang secara politis loh ini. Oh, ini gila, PPI Australia itu kan memang kalau di dunia kita kan dipandang kan. Kita harus lihat itu. Jadi kalau kamu jadi ketua PPI Australia itu ya most likely orang lain tuh bisa ngelihat gitu. Walaupun ini menarik nih kan, di aku ingat banget tuh ketika kita di Congen Sydney ya, kita berdebat lah keras macam gitu. Tapi itu seru banget. Sangat menikmati, Mas ya. Tapi, Mas, yang harus dilihat waktu itu kan aku tuh sebenarnya jujur aja kan masih baru, Mas. Kita di PPI itu masih baru banget juga. Di Wollongong pun kita baru datang, baru 6 bulan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa Mas Andi mungkin udah ngelihat, wah ini bisa diajak kerja untuk bantuin kongres di Sydney kan waktu itu nggak ada niatan sama sekali pasti. Tapi ini pertanyaannya untuk Mas Andi justru ini harus dijawab ini. Kenapa tiba-tiba waktu itu Mas Andi pikir, oke, ini bisa maju nih. Itu dulu karena waktu itu kan niatnya adalah membantu agar kongres Sydney ini berjalan dengan lancar. Dan itu kayaknya H-7 kita baru mulai ikutan, Mas ya, untuk atur itu. Nah tiba-tiba H- berapa tuh Mas Andi datang dengan ide dengan teman-teman. Nah ini perlu kalau ada background info bagus juga nih. Tapi sebenarnya sih simpel aja. Karena aku kalau alasan pragmatisnya, calon-calon dari NSW itu jarang ada dan juga mungkin geliatnya kurang lah. Waktu itu geliatnya kurang. Aku pikir New South Wales kan state terbesar. Betul. Dan host lagi. Kenapa kita nggak ngirim gitu kan? Itu jelas ada alasan pragmatisnya. Terus yang kedua tentu mikir juga nih, yang ya masa kita ngajuin doang gitu kan. Pilihlah yang ya terbaik yang kita punya. Yang memang aku lihat ada potensi. I look to no other lah gitu ya, to no one gitu. Tapi Dudi ini memang aku lihat gitu. Kita kan ketemunya dari hari H kamu datang lah. Kita udah ketemu lah. Ingat ya, aku masakin sate apa gitu segala macam itu. Kalau itu segmen berikutnya. Artinya aku udah ketemu orangnya, udah oke. Gitu. Jadi kan ya walaupun nggak ahli-ahli amat ya kita bisa lah. Aku sebenarnya, Mas, kalau soal sate itu aku cerita dikit dulu lah. Aku merasa sangat terhormat. Yang jemputku tuh mantan ketua PPI Wollongong, ya kan? PPI Wollongong datang ngejemput hari pertama buatin sate. Ngapain, Mas? Kita ke Sudah Sentral dulu. Ada yang harus diurus. Oh ya, siap. Mandi dulu, siap-siap ditungguin di luar. Aduh, Mas Andi. Tapi memang aku kaget juga tuh, Mas, karena kita kan waktu itu yang untuk PPI Australia pertama tuh kan baru 6 bulan. Terus mikir, wah ini udah ada orang yang ngerasa layak nih untuk maju, walaupun mungkin Mas Andi juga udah lihat background waktu itu, Mas ya, pasti. Udah pernah jadi ketua di Indonesia dan sebagainya, dan itu juga modal besar kan untuk itu, dan ya nggak tahu dulu sebenarnya kalau aku nggak salah ingat juga target utamanya adalah supaya teman-teman di New South Wales ini solid, ya kan? Persis, karena waktu itu juga kan banyak scattered, Mas ya. Jadi postgrad dan undergrad, betul. Sydney dan non Sydney, gitu-gitu tuh inilah gitu. Jadi aku pengen, karena aku kan juga orang Sydney, orang Wollongong, maksudnya S2 aku di Sydney, SD di Wollongong, jadi kayak bisa di dua kaki lah gitu. Betul. Itu kayak misalnya gini, mungkin sebelum Dudi datang ya, kita sering adakan itu tuh pertandingan
persahabatan. Bola ya? Enggak, bulu tangkis. Badminton, oh iya. Gitu kan sebelumnya. New South Wales. Artinya tuh jadi bagus gitu. Nah itu termasuk salah satunya. Oke. Jadi yang aku ingat itu, pokoknya inilah orangnya. Jadi aku menulis. Iya. Sebenarnya Mas aku kaget dan ngeliat tulisan itu aku lebih kaget lagi. Ini lebih bagus dari aku yang ceritakan gitu. Padahal ceritanya tuh nggak ada cerita khusus Mas ya. Kita kan ngobrol-ngobrol aja gitu. Ini karena 6 bulan kita ngobrol sering ngopi bareng gitu ya. Dan bikin radio juga. Dan radio sama Boim. Jadi macam-macam memang, aduh. Jadi Mas Andi ini memang dari dulu sangat kreatif. Jadi kalau sekarang bikin podcast nih masih kukunya. Tunggu berikutnya. Jadi ya bikin radio pertama lah pokoknya. Radio pertama ya. Mas dapetin itu channel streamingnya Mas ya. Kita aduh lucu banget dah. Pakai laptop ya Mas ya. Pakai laptop gitu. Kita suruh teman-teman request lagu. Download dulu di YouTube, aduh. Dan itu kan didengerin ini teman-teman PPI kita di negara lain, di state lain. Benar. Dan mungkin luar negeri juga. Teman-teman ada, Indonesia juga suruhku dengar. Dengar dong, ini ada suara abangmu nih. Gitu. Tapi yang gue lihat waktu itu kan aku nulis. Iya. Bukan cuma nulis tuh. Aku ingat banget ketika aku ditugaskan untuk memperkenalkan. Oh iya, betul memperkenalkan calon. Aku ingat banget itu. Ya, satu kalimat itu lagi nih. Jadi Dudi is a very interesting experience gitu. Nah, jadi kan karena masalahnya orang akan bertanya soal pengalaman. Betul. Pengalaman masih muda. Jadi experimental movement, aku bilang gitu kan. Itu sebenarnya aku kutip dari mana aku lupa. Kan Obama. Iya. Aku tuh kan sangat ngikutin Obama nih. Iya. Pas campaign Mas ya. Pas campaign. Jadi menurutku itu aku akan treat Dudi seperti Obamanya karena muda, baru orang nggak percaya. Betul. Tapi gimana cara membawa African gitu kan. Jadi beberapa diksi itu aku pilih tuh. Kayak gitu-gitulah. Jadi aku ingat makanya kayak teman-teman kita Pandu siapa gitu mungkin cukup inilah dengan makanya waktu itu sempat ada scores ya meetingnya ya. Kalau enggak something might happen. Iya. Itu tapi kalau kita harus hormati. Faiz memang keren lah. Oh bagus. Kita harus ini. Mas Faiz kalau sekarang nonton memang keren banget. Tapi anyway itu udah bagus banget ya. Dan memang waktu itu kita gagal. Maksud dalam arti tidak menjadi presiden. Tapi otomatis menjadi tapi ada satu lagi sebenarnya kemenangan Mas Andi di situ. Ya. Mas Andi bisa kita berkoalisi dengan calon ketiga. Oh ya. Iya kan? It's because of you. Itu juga dari 3 calon bisa jadi 2 calon. Mas Andi tuh yang menggabungkan. Itu ngeri. Super. Ya. Tapi kemudian yang menarik adalah karena Dudi memang kemudian jadi wapres tentu saja. Ya. Lalu kayak gelinding aja menjadi ketua. Maksudnya karena memang bagus gitu ya. Menjadi presiden PPI Australia yang kemudian lanjut kepada dunia dan segala macam. Nah, tadi kalau kita ngomong hal tadi itu kan sebenarnya adalah aku tertarik sama yang Dudi bilang tadi. Waktunya sih 24 jam. Betul. Tapi kalau kamu coba dan usaha lakukan dengan baik mengelola itu, banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Betul. Jadi manusia ini ya kalau menurutku ya Mas Andi ya. Luar biasa makhluk yang diciptakan Tuhan ini. Dia bisa go beyond limits yang dia pahamin ya. Kenapa? Karena sebenarnya you can always challenge yourself gitu. What can you do next and how far, how big gitu loh. Dan ternyata itu bisa ini. Mas, dari sekian banyak organisasi yang digeluti waktu itu dan sekian banyak 3-in-1 yang kita ceritain tadi. Tahu di mana yang paling sulit? Di mana? Ketika sekolah di India, Mas. India tuh nggak ada yang lain-lain. Merely sekolah SMP dan SMA di sekolah. Oke. Cuman memang di sana gimana ya? Atribut orang yang untuk sekolah ini memang udah dibikin sedemikian rupa agar memang udah disiapkan jadi orang masa depan gitu ya. Buku sekolahnya lengkap. Ini ya substansinya dalam. Masih dalam usia muda. Walaupun memang plus minus lah ya. Ada negara-negara memang yang lebih mendorong ketika kuliah aja gitu ya. Which is negara maju juga. Tapi India ini beda. It's a different approach. Terus habis itu kita les, Mas. Itu wajib. Hampir semua orang yang sekolah, at least di sekolahku waktu itu les. Udah. Kita pulang sekolah, pulang les, kita main kriket, Mas. Karena memang orang India tradisinya suka bermain kriket. Main kriket ya sebelum maghrib gitulah. Pas selesai maghrib, kita ke rumah, kita mengerjakan PR dari sekolah. Kita mengerjakan PR dari les. Kemudian besok sekolah lagi. Gitu loh.
Ini sebenarnya pressure-nya itu menurutku ya, itu lebih besar dibandingkan yang kita bilang dunia-dunia tadi. Karena itu pertama adalah tempahan usia muda. Masih muda udah dicocoki kegiatan seperti ini, kemampuan yang harus diharapkan seperti ini. Dan bukan saya aja, itu adalah hal yang lazim di India gitu loh. Itu yang justru bikin jadi pressure-nya lebih kuat lagi. Jadi, karena aku aneh sendiri atau tidak melakukan itu berarti aneh sendiri. Jadi aneh sendiri. Dan kita kan harus menyesuaikan bahasa, lingkungan, makanan, agama beda. Dibuat lagi berarti Dodi ketika itu ada di India karena ayah sedang bertugas. Saya manggil Buya. Buya sedang bertugas di Mumbai. Nah, nama sekolahnya itu dulu namanya Kambala Hill High School. Terus yang kedua Palm Beach High School. Nah, kesempatan ini juga memberikan sebuah warna baru. Kenapa? Waktu itu kita sebenarnya susah juga sekolah, Mas. Apalagi pertama. Nilainya belum mencukupi untuk standar kelas itu. Dan banyak anak-anak itu ketika baru pindah dari Indonesia, baru pindah Indonesia, diturunkan kelasnya. Karena kan tadi kan kita ngomongin 4 SD. Iya. Terus kan langsung ke SMP sama. SMP. Nah, aku waktu itu kalau nggak salah 5 SD, Mas. Terus kelas 6-nya kan berarti 2 SMP. Sih. Nah, bayangin gapnya dari kelas 5 tuh sama 2 SMP. Nah, tapi itulah memang orang tua ini juga nggak mudah menyerah. Pas kita tes. Sorry, mohon maaf. Berarti Dodi dimasukkan langsung ke SMP di situ ya? Ya menyesuaikan aja. Kelas 5, kelas 6 gitu kan, 2 SMP. Jadi kan sana first standard, second standard sampai 10th gitu kan. Jadi kalau udah 4th, 5th, 6th ya 2 SMP gitu, ngikutin aja. Gitu. Tapi banyak juga yang anak diturunin karena penyesuaian tadi. Nah, pas kita tes, bukan kita hebat banget, Mas. Nggak lulus juga. Tapi ayah bilang gini sama prinsipalnya. Untuk bisa kita menilai dia secara ini in short ya. Lebih ini lagi komprehensif. Give them time 1 semester. Kalau mereka nggak bisa, silahkan turunkan. Tapi it's not fair gitu loh. Hanya dari via ini. He is from Indonesia gitu ya. She is from Indonesia. Jadi harus ada take time untuk penyesuaian. Tapi kalau kalian rasa ini nggak fit nanti, nggak apa-apa turunin. Ternyata kita semua lompat, Mas. Lompat semua dan bahkan ranking aku dulu sempat. Dan the most yang aku ingat adalah aku jadi ketua regu. Di sekolah. Ibaratnya dulu tuh kan kalau misalnya aku cerita dulu kayak ada perbedaan houses itu ya di Harry Potter. Nah, salah satu ketua house itu aku, ketua regu merah. Dan ketua regu merah itu waktu itu adalah salah satu regu yang paling terpuruk. Nah, jadi gini, kesempatan itu kita nggak tahu-tahu ya datang. Kalau dari istilahnya tuh min haitsulah yahtasib ya kan. Dari hal-hal yang kita tidak duga-duga ada pertolongan itu. Tiba-tiba salah satu orang itu bilang gini, Mas. Kita perlu ada revolusi nih, guru merah ini. Dari dulu kita terpuruk terus. Harus ada orang. Temanmu ya berarti? Temanku. Kita harus ada orang yang beda dari kita yang bisa buat perubahan. Karena aku the only one orang luar negeri yang beda. Warna kulit, ya kan? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris ya berbeda gitu kan. Orang Indonesia dipilih, tapi mereka juga nggak sembarang pilih. Karena waktu itu aku aktif di olahraga. Aku bisa main kriket, aku bisa main bola. Beberapa ini mereka ikut gitu, dipilih. Dan ternyata bukan berarti masuk jadi ketua regu akhirnya menjadikan ketua regu ini menjadi juara, enggak. Karena prosesnya panjang. Tapi kita menang kompetisi yang paling elit. Itu namanya March Past. March Past itu kayak gerak jalannya. Dan kita juara 1. Dengan itu ya walaupun memang nanti total akhirnya kan di total tuh, Mas. Poinnya tiap ini semester gitu kita masih paling rendah. Tapi kita memenangkan ajang yang paling bergengsi yang ada di sekolah itu gitu. Jadi lah. Itu mengangkat dia dari keterpurukan itu. Mengangkat dia. Dan sampai saat ini kita kalau debat sama orang, wah lo kan nggak juara. Nggak apa-apa, kita juara acara yang terbesar. Oke lah. Yang di tengah-tengah nggak, ya walaupun dia juara 2 tapi nggak pernah menang apa-apa kan beda gitu. Kalau yang tadi itu berarti gini, ketika masuk tadi kan nggak lulus tadi, tapi orang tua Buya dalam hal ini itu menggunakan kemampuan diplomasinya berarti. Itu dia. Untuk meyakinkan prinsipal agar kamu dikasih kesempatan gitu. Betul, makanya orang ini kan ya setiap orang tuh pasti ada masa penyesuaian. Siap. Dan juga memang ada juga nggak tahu ya, sistem pendidikan beda-beda ya. Itu juga waktu itu kan hitungannya kan fleksibel berarti, Mas. Kalau nggak fleksibel nggak bisa, udah turun, hilang sebenarnya potensi 2 tahun, Mas, gitu loh. Betul. Nah ini karena ada potensi yang diberikan, ada pula kesempatan, ada juga orang tua yang berusaha untuk memberikan maksimal. Ini juga jadi pelajaran buat kita, Mas. Kalau ada sesuatu barrier nanti buat anak-anak kita, mungkin we have to try harder first.
before final decision gitu kan Mas. Jadi ini juga jadi banyak ilmu yang kita dapat di sini. Orang tua tidak diam, orang tua hadir, gitu loh. Kita juga menunjukkan kita mampu. Alhamdulillah semua kita tamat dengan apa namanya umur yang 3 tahun lebih cepat dari teman-teman yang lain. 2 tahun karena tadi dari kelas 5 ke kelas yang saya tadi. 1 tahun karena kita memang SD-nya umur 5 tahun. Rata-rata kan 6 tahun tuh dulu. Sekarang kan udah 7 tahun SD. Nah dulu tuh kita 5 tahun semua SD. Jadi ya cepat Mas. Jadi Dudi bersaudara? Berempat. 4 ya? Dan berarti keempat-empatnya dulu pernah lah ikut semua itu ya. Buya ke India, Mumbai. India ya? Oke. Dan sekarang berarti kalau boleh cerita sedikit, saudara-saudara di mana dan bagaimana sekarang? Kakak nikah sama orang Amerika. Di Bahrain sekarang. Adik itu sekarang lagi di Jakarta, yang perempuan. Dulu sempat juara juga itu kompetisi K-pop internasional. Panjang ceritanya tapi intinya juara 1. Terus adik yang paling kecil sekarang di Jakarta ikut MasterChef season 7 kayaknya. Ini kayaknya kalau yang teman-teman pernah ikut ini tahu nih siapa namanya? Aziz Amri. Luar biasa. Luar biasa. Ini unik sekali keluarga ini. Gak pernah dibayang-bayangin dan kayak MasterChef tadi jago masak. Nyanyi di Korea tadi juara 1 itu semua nggak ada latihan Mas, nggak ada kelas khusus vokal, nggak ada kelas khusus tata boga, nggak ada Mas. Ikut aja menang gitu. Tapi memang I think they're special gitu ya. They have their own track yang memang mereka bisa dalami dan sebenarnya itu hobi yang akhirnya bisa menguntungkan mereka gitu. Luar biasa. Jadi orang tua memang diplomat di satu sisi sehingga memberikan banyak tadi opportunity lah boleh kita bilang ya. Tapi kalau opportunity itu tidak dimanfaatkan baik juga tidak akan jadi apa-apa kan. Betul. Jadi porsinya memang porsi orang tua ini porsi yang kita harus salut juga lah. Baik ibu, bapak ya. Dua-duanya memang mementingkan anak-anak gitu ya. Jadi I think children gitu ya, di rumah itu is their priority. Jadi apapun itu children first gitu ya, family first. Jadi memang adapun pekerjaan di kantor dan sebagainya kayaknya memang waktu yang di-spend untuk kita. Dulu kan pernah cerita juga soal round table every morning after sholat subuh. Itu diajarkan tentang agama. Selalu dilakukan. Even udah punya anak sekarang pun Mas, kalau nginepnya di rumah, it's gonna happen. Gak ada cerita cucu ikut, menantu ikut. Kita apalagi ya di situlah. Jadi ini menarik nih. Mungkin boleh dielaborate sedikit tuh. Jadi setiap pagi setiap sholat subuh. Ini dari kecil lah kita ya. Kayaknya udah SD gitu, udah bisa bangun subuh dibawa ke masjid, sholat subuh kita rame-rame di masjid berjamaah. Pulang sebelum kita sekolah sekolah SD, kita duduk dulu Mas di meja. Sebelum sarapan, sebelum yang lain. Yang perempuan masih pakai mukena, yang laki-laki masih pakai sarung sama lobe gitu kan, duduk di situ. Nah, Buya ini bercerita aja gitu soal cerita kisah Nabi, kisah keseharian manusia. Terus ada saatnya nanti digilir. What happened with your day yesterday misalnya? Ada nggak hal yang menarik di sekolah? Atau misalnya ada masalah nih. Lagi ada masalah di sekolah, berantem sama teman atau gimana? Nanti yang satu cerita, yang satu memberikan solusi. Jadi semua ini kebebasan berpendapat itu udah diberikan dari sejak kecil. Dibiarkan dulu semua berbicara, semua ini berdiskusi, nanti pada akhirnya wisdomnya keluar gitu. Gimana pandangan orang tua? Jadi tidak melulu soal agama ya dalam hal ini, kehidupan secara umum. Ya enggak kan agama juga kan ya ada batasnya juga. Mau seberapa banyak juga mau dikasih tahu kan? Kita kan sekolah juga ada sekolah agamanya dan sebagainya. Jadi di situ juga pendalaman. Tapi ini lebih kepada pengantar Mas. Pengantar untuk pengingat gitu ya. Jadi itu menjadi tradisi yang sangat kuat di dalam. Karena kalau misalnya sudah jadi gini, ada hal-hal yang kita rasa kita udah paham, gitu loh. Tapi kalau misalnya itu nggak diulang-ulang, Mas, either kita paham tapi tidak bisa melaksanakan karena lupa misalnya, atau kita simply nggak paham. Nah, tapi karena diulang-ulang itu dua-duanya dapat, Mas. Kita ingat, ini, aduh ini kaset rusak yang kemarin itu. Tapi pas kita merantau, kayak kita pas lagi di Australia, muncul dia mau ngapa-ngapain, oh iya, Bu bilang ini nih, jangan, gitu kan. Mau bilang ini, kenapa? Karena roundtable itu. Apa sih yang diomongin paling dalam 1 bulan udah selesai tuh kasetnya. Tapi kan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, diulang lagi, CD yang sama gitu ya.
Tapi walaupun mungkin, mohon maaf nih, kalau aku yang bayangin, aku sebagai anak kecil gitu, pasti ada unsur kesel-keselnya juga di dalam perjalanan. Kita ngantuk, sholat subuh pagi-pagi disuruh bangun, tidur kasih minum bangun, nah kalau cuci muka dulu, ya kan semua. Sampai ya 1 jam setengah kita jadi awake gitu kan. Tapi ternyata memang banyak manfaatnya. Dan mudah-mudahan nanti kalau anak-anak juga udah gede, kita mau lanjutin tradisi itu. Round table. Jadi sekarang pun kalau masih tidur satu rumah akan ada lagi tuh, tetap satu rumah sama orang tua. Iya. Jadi dulu tuh sebelum ke Amerika masih tinggal di rumah sama orang tua. Nah pas lagi tinggal sama orang tua itulah kita pernah kayak gitu sama menantu sama anak gitu. Duduk aja gitu pagi-pagi si Aisyah bangun nggak tahu kenapa. Ya udah duduk sini dengerin kakeknya ngobrol gitu. Oke, jadi ini kan sekarang menjadi komplit nih story ini. Betul. Dari mana Dudi berasal dan bagaimana orang tua berperan segala macam. Itu menurutku sih teman-teman akan mendengar itu dan akan mengambil hikmah dari itu gitu ya. Mungkin ini poin terakhir Dud. Di PBB, di UN. Mumpung aku inget nih. Itu beberapa bulan lalu atau tahun lalu itu viral video. Bagaimana diplomat Indonesia membela Indonesia. Betul. Ingat ya, yang tahu ya. Itu aku belum pernah tanya itu dari seorang diplomat. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Nah, mungkin bisa diceritain dari agak-agak awal karena mungkin penonton pengen tahu juga. Jadi itu kan pada dasarnya sidang Majelis Umum PBB di sesi yang namanya General Debate. Nah, sesi General Debate ini adalah sesi yang selalu ada setiap tahun di awal sesi. Jadi bulan September itu di mana GA itu ada pembukaan untuk ini untuk sesi yang baru. Di situ kita diberikan kesempatan kepada kepala negara untuk menyampaikan statement. Termasuk yang beberapa kali ini karena hybrid Pak Jokowi memberikan statement kan. Nah, di beberapa statement itu adalah waktu itu satu negara yang menyampaikan, dalam hal ini Vanuatu menyampaikan menyinggung tentang Indonesia gitu tentang Papua gitu. Nah, ada yang disebut dengan right of reply. Hak jawab untuk negara-negara ini ketika misalnya masalah-masalahnya itu dibahas. Nah, itu ada waktu-waktunya berdasarkan Rules of Procedures GA. Kapan hak jawab ini bisa digunakan, terkait isu apa saja, di mana saja itu bisa dilakukan, itu bisa. Nah, jadi salah satunya adalah kita gunakan pada forum itu oleh diplomat yang memang dipersiapkan gitu ya untuk menjawab apa yang menjadi concern dari negara yang mempertanyakan tadi. Jadi intinya sih simple, menjelaskan bahwa itu tidak benar, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan ke depan. Tapi memang ini menjadi ajang yang sangat ini karena memang kan kelihatannya sangat sangat baik ya karena di situ kita lihat ada diplomat yang memang bisa mempertahankan posisi negara dan menjelaskan yang sebenarnya itu apa yang terjadi. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dan praktek ini memang baik untuk dilanjutkan ketika memang ada orang yang menyanggah kita gitu ya tentang kita. Tapi sebenarnya praktek seperti itu tidak hanya di GA Mas, tidak hanya di opening general debate, tapi memang itu karena itu perhelatan yang paling akbar lah ya karena di awal kelihatannya memang sangat besar dan prestige. Tapi dalam kesehari-harian kita di sana anything can happen. And one of our tasks as a diplomat gitu ya yang bekerja di situ adalah menjawab semua hal-hal yang mungkin concerning atau hal-hal yang ingin dipertanyakan tentang Indonesia itu kita jawab pas kita bertugas di sana gitu Mas. Luar biasa Dud. Pesan terakhir Dud buat teman-teman anak muda terutama. Ya tentang apa saja lah. Sebenarnya itu tadi saya mau ngulang aja nih Bli. Semua orang ini diberikan kesempatan waktu yang sama. Orang bisa 3-in-1, bisa 4-in-1, bisa 5-in-1. Itu depends solely dari orang-orang itu sendiri. Jadi yang membedakan satu orang sama orang lain itu adalah karya apa yang dia bisa lakukan dalam waktu singkat gitu loh. Nah, 24 jam itu kalau untuk orang yang banyak karyanya itu mungkin terlalu singkat, Mas. Tapi ada orang yang bilang terlalu lama waktunya untuk dihabiskan waktu 24 jam ini. Jadi it's a big difference gitu. Jadi menurut saya anak muda itu butuh 2 hal. Pertama adalah diberikan kesempatannya, panggungnya. Yang kedua ada yang membimbing. Ini Bli Andi ini kan banyak membimbing orang. Kemarin kita lihat Laut Cinta Selatan ya. Bagus sekali isinya, kontennya, orang terbimbing. Dicerahkanlah orang-orang tentang pemahaman hukum internasional, tentang kondisi regional saat ini. Ini merupakan salah satu contoh sukses menurut saya Mas. Karena orang diberikan kesempatan dan kita juga membimbing
orang ini supaya dia bisa jalan. Dan insya Allah ya kita bisa melampaui apa yang kita ekspektasikan gitu loh. Walaupun demikian ya pasti di atas langit ada langit ya. Tapi memang nanti kita mendapatkan sesuatu dari hal yang kita tidak duga-duga, ternyata kita bisa melakukan sesuatu beyond our limit gitu. Dan itu yang penting adalah kerja keras gitu. Makanya kita perlu dua hal tadi, carilah pembimbing kita, siapa yang bisa mementori kita, dan carilah tempat-tempat yang bisa memberikan kita kesempatan agar kita juga bisa secara maksimal untuk melakukan sesuatu di forum manapun gitu, Mas. Wow, terima kasih Dud. Kita doakan nih semoga Dudi bisa, kita semua lah ya, bisa menjalankan tugas dengan baik. Aku melihat ini masa depan diplomasi negara ini ada di tangan orang-orang yang keren seperti Dudi. Ya juga akademisi keren seperti Mas Andi untuk mendukung polisi-polisi yang dibuat, Mas. Amin. Terima kasih Dud. Terima kasih banyak Mas Andi. Yuk, mari. Bye-bye.